Pendidikan adalah bagian terpenting dalam menginvestasikan uang, tetapi orang seringkali mengabaikannya. Hola pioneers, crypto lovers, crypto enthusiast, dan juga siapapun Anda serta dimanapun berada. Luar biasa! Adalah sebuah keniscayaan kalau hanya biasa-biasa saja kita akan terbuai di zona yang sangat nyaman ini. Kesuksesan lahir dari desakan dan himpitan, hujatan dan hinaan, serta kegilaan, dan yang pasti bukan dari zona nyaman. Salam bahagia dan sejahtera senantiasa para penjelajah dunia masa depan, pencari cuan melalui jalur fitur-fitur aplikasi, teknologi, cryptocurrency, serta investasi yang semakin digandrungi. Pasti selalu ingat ngopi karena hidup penuh makna diawali dari inspirasi dan bukan halusinasi. Dalam dunia keuangan dan investasi, salah satu nama yang muncul dengan kuat adalah Robert Kiyosaki. Kiyosaki dikenal luas sebagai penulis buku terkenal Rich Dad, Poor Dad, atau Ayah Kaya versus Ayah Miskin, sebuah buku yang telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Buku ini tidak hanya membahas konsep keuangan pribadi, tetapi juga mengajarkan tentang investasi dan cara mencapai kekayaan secara berkelanjutan. Salah satu hal yang membedakan Kiyosaki dari yang lainnya adalah pendekatannya terhadap investasi. Dia adalah pendukung kuat investasi alternatif yang termasuk di dalamnya kategori tersebut adalah cryptocurrency. Kiyosaki memahami pentingnya mencari peluang investasi di luar jalur tradisional dan berani untuk mengambil resiko yang dapat memberikan imbal hasil besar. Dalam tayangan kali ini, kita akan menjelajahi tentang pandangan Kiyosaki tentang investasi, kekayaan, serta koneksi antara filosofinya dengan dunia cryptocurrency dan bagaimana keterkaitannya dengan Pi Network. Mari kita mulai dengan merinci kutipan alternatif dan prinsip-prinsip penting yang diajarkan oleh Robert Kiyosaki. Yang pertama, aset versus kewajiban. Robert Kiyosaki mengajarkan perbedaan antara aset dan kewajiban sebagai salah satu prinsip inti dalam pendidikan finansialnya. Menurut Kiyosaki, aset adalah sesuatu yang menghasilkan uang bagi Anda atau meningkatkan kekayaan Anda, sementara kewajiban adalah segala sesuatu yang menghabiskan uang Anda. Ini menekankan pentingnya memiliki lebih banyak aset daripada kewajiban untuk mencapai kekayaan yang berkelanjutan. Ini menciptakan aliran kas positif yang dapat digunakan untuk menginvestasikan lebih banyak uang ke dalam aset yang pada gilirannya akan meningkatkan kekayaan Anda seiring waktu. Yang kedua, pentingnya pendidikan finansial. Kiyosaki mengemukakan bahwa pendidikan finansial adalah kunci kesuksesan keuangan. Dia percaya bahwa banyak orang tidak diajari dasar-dasar keuangan di sekolah dan seringkali kurang pemahaman tentang bagaimana mengelola uang mereka dengan bijaksana. Oleh karena itu, Kiyosaki mendorong individu untuk mencari pendidikan finansial tambahan dan terus belajar tentang keuangan pribadi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana uang bekerja dan bagaimana mengelola keuangan, seseorang dapat membuat keputusan finansial yang lebih cerdas. Yang ketiga, membangun kekayaan secara berkelanjutan. Kiyosaki menekankan bahwa membangun kekayaan tidak hanya tentang menghasilkan uang, tetapi juga tentang mempertahankan dan mengembangkannya secara berkelanjutan. Dia mendorong orang untuk berinvestasi dalam aset yang menghasilkan aliran kas pasif seperti properti, investasi saham, atau bisnis sehingga dapat mengumpulkan kekayaan seiring waktu tanpa harus bekerja terus-menerus. Ini adalah cara untuk mencapai kebebasan finansial di mana uang bekerja untuk Anda dan bukan sebaliknya. Penekanan Kiyosaki pada aset, pendidikan finansial, dan membangun kekayaan secara berkelanjutan adalah prinsip-prinsip kunci yang dapat membantu individu mengambil langkah-langkah konkret menuju keuangan yang lebih baik dan mencapai tujuan kekayaan mereka. Semua prinsip Kiyosaki bisa dihubungkan dengan investasi cryptocurrency yang memungkinkan orang untuk memahami potensi aset digital dan mengembangkan pemahaman finansial yang lebih baik, termasuk juga investasi dalam bentuk partisipasi terhadap aplikasi seperti penambangan Pi Network yang sedang kita jalani.
Berikut adalah penjelasan singkat tentang apa itu cryptocurrency dan mengapa ini menjadi semakin populer sebagai bentuk investasi. Cryptocurrency adalah bentuk mata uang digital yang menggunakan kriptografi untuk mengamankan transaksi dan mengontrol pencetakan unit baru. Mereka beroperasi berdasarkan teknologi blockchain yang adalah buku besar terdesentralisasi yang mencatat setiap transaksi. Cryptocurrency tidak memiliki entitas pusat yang mengendalikannya seperti bank sentral atau pemerintah, sehingga transaksi dan kepemilikan cryptocurrency dipertahankan oleh jaringan pengguna. Mengapa cryptocurrency populer sebagai bentuk investasi? Yang pertama, potensi pertumbuhan nilai. Beberapa cryptocurrency seperti Bitcoin telah mengalami pertumbuhan nilai yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menarik perhatian investor yang mencari peluang besar untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, desentralisasi. Cryptocurrency beroperasi secara desentralisasi, yang berarti tidak ada satu entitas yang mengendalikan atau mengaturnya. Hal ini dapat dianggap sebagai keuntungan karena menghilangkan ketergantungan pada sistem keuangan konvensional. Yang ketiga, teknologi inovatif. Teknologi blockchain yang mendasari cryptocurrency menawarkan inovasi yang berpotensi mengubah cara kita bertransaksi dan menyimpan data. Ini telah memicu minat di berbagai sektor termasuk keuangan, teknologi, dan bisnis. Yang keempat, diversifikasi investasi. Cryptocurrency dapat menjadi cara tambahan untuk mendiversifikasi portofolio investasi. Investasi dalam cryptocurrency dapat berfungsi sebagai lindung nilai terhadap fluktuasi mata uang fiat tradisional. Yang kelima, akses global. Cryptocurrency dapat diakses secara global sehingga memungkinkan orang di seluruh dunia untuk berpartisipasi di dalam pasar ini tanpa batasan geografis. Meskipun ada potensi keuntungan besar dalam investasi cryptocurrency, penting untuk diingat bahwa terdapat risiko yang signifikan. Nilai cryptocurrency sangat volatil dan investor harus melakukan riset menyeluruh dan berhati-hati dalam memahami pasar sebelum berinvestasi. Investasi cryptocurrency tidak selalu sesuai untuk setiap orang dan penting untuk melakukan penelitian mandiri secara mendalam sebelum membuat keputusan berinvestasi. Cryptocurrency menarik bagi para investor karena berbagai alasan, termasuk potensi pertumbuhan nilai yang signifikan dan teknologi inovatif di baliknya. Berikut adalah penjelasan rinci mengapa cryptocurrency menarik bagi investor. Yang pertama, potensi pertumbuhan nilai yang besar. Salah satu daya tarik utama cryptocurrency adalah potensi pertumbuhan nilai yang sangat besar. Beberapa cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum, dan yang lainnya telah mengalami peningkatan nilai yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Ini telah membuat banyak investor merasa tertarik untuk berinvestasi dalam cryptocurrency dengan harapan memperoleh keuntungan yang signifikan. Yang kedua, teknologi inovatif. Teknologi blockchain yang mendasari cryptocurrency adalah salah satu inovasi teknologi terpenting dalam beberapa tahun terakhir. Ini adalah buku besar terdesentralisasi yang mencatat semua transaksi cryptocurrency, menciptakan tingkat keamanan dan transparansi yang tinggi. Teknologi ini memiliki potensi untuk mengubah berbagai sektor. Ini membuat investor merasa tertarik terhadap potensi solusi inovatif yang dapat ditawarkan oleh blockchain dan cryptocurrency. Yang ketiga, diversifikasi portofolio. Para investor sering mencari cara untuk mendiversifikasi portofolio mereka sebagai strategi manajemen risiko. Investasi dalam cryptocurrency dapat memberikan cara tambahan untuk diversifikasi, terutama karena cryptocurrency tidak selalu bergerak sejalan dengan pasar saham atau mata uang tradisional. Ini berarti bahwa cryptocurrency dapat berfungsi sebagai lindung nilai terhadap fluktuasi ekonomi konvensional. Yang keempat, akses global. Cryptocurrency dapat diakses oleh individu di seluruh dunia tanpa memandang batasan geografis. Ini berarti bahwa orang-orang dari berbagai negara dapat berpartisipasi dalam pasar cryptocurrency dengan mudah, membuka pintu bagi investasi global yang lebih inklusif. Yang kelima, faktor kecil. Beberapa cryptocurrency memungkinkan investasi dengan jumlah yang relatif kecil yang dapat menjadi daya tarik bagi investor yang ingin memulai dengan modal terbatas.
Meskipun ada banyak potensi dalam investasi cryptocurrency, penting untuk diingat bahwa pasar ini sangat volatil dan beresiko. Nilai cryptocurrency dapat bergejolak secara signifikan dalam waktu singkat, dan investor harus melakukan riset yang cermat dan berhati-hati dalam mengelola portofolio cryptocurrency mereka. Selalu lakukan penelitian mandiri secara mendalam sebelum memutuskan untuk terlibat dalam satu entitas investasi apapun. Investasi dalam bentuk partisipasi terhadap aplikasi. Investasi dalam bentuk ini telah ditawarkan oleh Pi Network sebagai proyek cryptocurrency yang unik serta tanpa investasi finansial secara langsung. Pi Network adalah proyek cryptocurrency yang berbeda dari mayoritas cryptocurrency lainnya. Dibangun pada tahun 2019 oleh sekelompok ilmuwan komputer dari Stanford University, Pi Network memiliki visi untuk memberikan akses ke cryptocurrency pada lebih banyak orang secara mudah dan aman. Konsep pertambangan di ponsel. Salah satu aspek yang membedakan Pi Network adalah cara pertambangannya dilakukan. Biasanya pertambangan cryptocurrency melibatkan penggunaan perangkat keras komputer yang canggih dan daya komputasi yang tinggi. Namun Pi Network menggunakan pendekatan lebih inklusif dengan memungkinkan pengguna untuk menambang Pi Coins dengan ponsel mereka. Proses ini tidak memerlukan perangkat keras atau daya komputasi yang signifikan dan dapat dilakukan oleh siapa saja dengan smartphone. Mengapa Pi Network unik? Inklusivitas. Pi Network bertujuan untuk menghadirkan cryptocurrency kepada lebih banyak orang dengan pendekatan yang mudah diakses. Dengan memungkinkan pertambangan di ponsel, mereka berusaha untuk menghilangkan hambatan teknis yang seringkali menjadi tantangan dalam investasi cryptocurrency. Pi Network berbagi visi yang sejalan dengan pandangan Robert Kiyosaki tentang pendidikan finansial dan kesempatan berinvestasi yang lebih luas. Dengan demikian, Pi Network bertujuan untuk memerdekakan akses ke cryptocurrency dan mengajarkan pendidikan finansial kepada penggunanya. Cara bergabung dengan Pi Network. Untuk bergabung dengan Pi Network, pengguna hanya perlu mengunduh aplikasi Pi Network dari toko aplikasi ponsel mereka dan mendaftar. Setiap pengguna yang tergabung dengan jaringan akan mendapatkan Pi Coin sebagai insentif awal dan dapat mulai menambang dengan mengklik tombol menambang setiap hari. Pi Network masih dalam fase pengujian dan perkembangannya sehingga belum tersedia untuk diperdagangkan di bursa cryptocurrency. Namun pendiri berharap untuk meluncurkan Pi Coin secara resmi di masa depan. Sebagai proyek yang berusaha untuk memperluas akses ke dunia cryptocurrency dengan pendekatan yang lebih inklusif, Pi Network menarik bagi mereka yang ingin mendekati cryptocurrency tanpa harus menghadapi hambatan teknis yang tinggi. Pi Network memiliki koneksi yang kuat dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Robert Kiyosaki, dan ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, diversifikasi investasi. Salah satu prinsip inti yang diajarkan oleh Robert Kiyosaki adalah pentingnya diversifikasi investasi. Kiyosaki mendorong orang untuk tidak hanya mengandalkan satu jenis investasi seperti saham atau properti, tetapi tetap mencari berbagai kesempatan investasi yang dapat mengurangi resiko dan meningkatkan peluang pertumbuhan. Pi Network dengan konsep pertambangan di ponselnya memberikan peluang tambahan untuk diversifikasi portofolio investasi. Pengguna dapat mendapatkan Pi Coin sambil mempertahankan portofolio investasi mereka yang lain. Yang kedua, membangun aset. Robert Kiyosaki mengajarkan bahwa membangun aset adalah kunci untuk mencapai kekayaan yang berkelanjutan. Dalam konteks Pi Network, Pi Coin yang diperoleh melalui pertambangan di ponsel dapat dianggap sebagai aset digital. Seperti aset lainnya, pengguna dapat memilih untuk menyimpan dan membangun nilai Pi Coins mereka seiring waktu. Ini adalah langkah menuju aset digital yang dapat meningkatkan kekayaan Anda secara berkelanjutan. Yang ketiga, mengambil kendali atas keuangan pribadi. Salah satu pesan penting dari Robert Kiyosaki adalah pentingnya mengambil kendali atas keuangan pribadi Anda. Dengan mengikuti pendekatan Pi Network, pengguna memiliki kendali atas cara mereka mengelola investasi mereka dan bagaimana mereka memanfaatkan aset digital mereka. Ini sejalan dengan filosofi Kiyosaki tentang pentingnya memiliki pemahaman finansial dan mengambil tindakan aktif dalam mengelola keuangan pribadi. Yang keempat, pendidikan finansial. Kiyosaki selalu menekankan pentingnya pendidikan finansial. Dalam konteks Pi Network,
Bergabung dengan proyek ini juga dapat berarti mengikuti perkembangan di dunia cryptocurrency, memahami teknologi blockchain, dan memahami cara memanfaatkan cryptocurrency. Ini adalah bentuk pendidikan finansial yang berkelanjutan yang dapat membantu individu membuat keputusan finansial yang lebih cerdas. Jadi, Pi Network sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Robert Kiyosaki, terutama dalam hal diversifikasi investasi, membangun aset, dan mengambil kontrol atas keuangan pribadi. Ini dapat menjadi langkah pertama yang baik bagi individu yang ingin mendekati dunia cryptocurrency sambil mematuhi panduan Kiyosaki untuk mencapai kebebasan finansial. Lengkap sudah penjelasan Robert Kiyosaki tentang panduan dan tata cara berinvestasi serta keterkaitannya dengan Pi Network. Dan sebelum di ujung cerita, akan sangat luar biasa jika kita tampilkan beberapa kalimat motivasi dari Robert Kiyosaki yang penuh dengan inspirasi. Orang kaya belajar untuk menghasilkan uang bekerja untuk mereka, bukan bekerja untuk uang. Untuk menjadi sukses, kita harus belajar untuk menghadapi kegagalan. Kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Orang kaya berinvestasi dalam waktu, orang miskin hanya berinvestasi dalam uang. Uang adalah kekuatan yang sangat besar, tetapi apa yang Anda lakukan dengan uang itu adalah yang sebenarnya penting. Pendidikan adalah bagian terpenting dalam menginvestasikan uang, tetapi orang seringkali mengabaikannya. Jika Anda ingin meraih sukses, Anda harus belajar bagaimana mengambil risiko dengan bijaksana. Anda tidak pernah bisa memperkaya diri dengan menghemat uang saja, tetapi Anda perlu menginvestasikannya. Sangat penting untuk memiliki visi jangka panjang tentang keuangan Anda. Visi ini akan membantu Anda bertahan dalam waktu sulit dan membuat Anda terus bergerak maju. Jangan pernah menghindari investasi hanya karena Anda takut akan kegagalan, karena kegagalan adalah guru yang terbaik. Dan tibalah kita di ujung durasi. Saya yang bukan siapa-siapa, undur diri. Tak ada gading yang tak retak, rawe-rawe rantas, malang-malang putung.